Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Masih tentang balok di atas dua perletakan. Cuma kalau pekan lalu balok itu memikul beban terpusat ya. Kalau sekarang balok ini memikul muatan terbagi rata. Jadi atau kita sebut biasanya beban merata. Ada juga muatan segitiga tapi nanti aja ya setelah UTS akan dibahas gitu ya. Jadi kita masuk ke balok dengan dua perletakan memikul muatan terbagi rata aja ya. Untuk pertemuan hari ini maksudnya. Sudah diketahui ya, saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya bahwasanya pada umumnya beban itu ada dua macam. Yang pertama ada bebannya terpusat, dilambangkan dengan P, satuannya bisa ton ya. Bisa newton, bisa kilogram. Ada juga namanya beban merata. Oh ya, lambangnya seperti ini ya, bentuk panah. Kemudian ada beban merata, dilambangkan dengan Ki kecil. Hati-hati Ki kecil ya. Jadi jangan salah menuliskan notasinya ya. Ada Ki kecil, ada Ki besar. Coba kalau untuk beban merata, kita sebutnya Ki kecil. Karena kalau nulisnya jadi Ki besar, itu beda lagi maknanya ya. Nah, satuannya apa? Biasanya satuannya adalah beban terpusat ini persatuan panjang. Meskipun juga ada yang persatuan luas ya. Coba untuk krek satu ini kita gunakan satuan panjang gitu ya. Jadi persatuan panjang pun banyak ya, bisa meter, kilometer, senti dan sebagainya. Atau umumnya satuannya adalah kilogram per meter. Sebentar, agak lupa. Ton per meter atau newton per meter. Ini contohnya ya. Jadi nanti kita akan masuk ke materi ini. Ini beban merata itu bentuk seperti ini. Beban merata. Berarti bentuknya seperti ini. Langsung aja ya ke contoh soalnya. Diketahui di sini ada balok. Balok ini terdiri dari dua tumpuan atau dua perletakan. Yaitu perletakan sendi dan roll. Ini sendi, ini roll. Nah, kalau disampaikan juga di awal kuliah, kalau sendi itu akan muncul ya, dua reaksi. Kemungkinan adalah RAV dan RAH. Cuma di sini nggak ada RAH. Kenapa? Karena nggak ada gaya horizontal. Gaya aksinya semuanya vertikal. Sehingga horizontalnya nggak akan muncul ya. Kalau nggak ada horizontal, maka gaya normal, gaya dalam juga nggak akan muncul. Tidak akan muncul ya. Kemudian ada tumbuhan roll. Tumbuhan roll, maka dia hanya satu reaksi yang akan muncul, yaitu reaksi vertikal. Kita bernotasi di sini karena kita sebut titik A, titik B, maka ini RAV, ini RBV. Di mana beban merata ini memiliki nilai Ki kecil sama dengan 3 ton per meter panjang. Dan total panjang atau bentangnya adalah 6 meter ya, L-nya 6 meter. Ada QR ini apa? Nanti akan dijelaskan. QR ini bukan bebannya ya, tapi nanti kita akan mengubah Ki kecil ini menjadi Ki besar. Oke. Penjelasannya yang pertama sama sebenarnya seperti materi yang sebelumnya. Intinya kita harus sebelum sampai ke gaya dalam, kita harus menentukan reaksi perletakannya. Itu wajib, ya kan? Cuma untuk beban merata,
sebelum sampai ke reaksi peletakan, maka harus, ingat ya, mengubah beban yang bentuknya merata ini menjadi beban terpusat. Karena ya, untuk bisa dihitung, maka kita harus ubah yang bentuknya merata ini jadi terpusat. Oke? Nah, beban terpusat ini kita sebut yang awalnya merata jadi terpusat itu sebagai QR. QR itu yang mana? Itu yang tengah-tengah. Mungkin kelihatan nggak QR? Ini saya perbesar ya. Saya tebalkan dulu. QR itu ya ini ya. Kenapa ada QR di situ? Karena kita sedang mengubah beban terpusat menjadi beban merata. Ya. Caranya bagaimana? Perhitungannya adalah cara mengubah beban merata menjadi beban terpusat, di mana beban terpusat itu kita lambangkan dengan Q besar, hati-hati, Q besar kalau terpusat. R, kita sebut sebagai R, boleh QR, boleh apa aja boleh ya, C juga boleh tergantung titiknya. Intinya yang penting adalah Q besar sama dengan Q kecil kali panjang bentang ini panjangnya seberapa? Karena di sini kebetulan beban meratanya itu sepanjang dari bentang, dari awal sampai ke akhir ya dikalikan dengan L. Jadi Q besar sama dengan Q kali L. Oke? Itu adalah kita mengubah merata menjadi terpusat. Kemudian setelah kita tahu nilainya berapa, kita harus menentukan di manakah posisi Q besarnya sekarang. Karena awalnya dia merata tuh, ya kan? Sekarang kita harus menentukan di manakah posisi titik tangkapnya dia di mana. Maka posisinya sekarang dia adalah berada di tengah-tengah dari beban merata ini, sepanjang beban merata. Atau kita sebut sebagai setengah L. Jadi kalau di sini misalkan panjang beban meratanya itu adalah L, yaitu sebesar 6 meter, maka QR itu letaknya adalah 3 meter dari RAV. 3 meter dari RBV. Oke, kita letakkan di sini. Sehingga, QR, berarti kita ubah, yaitu Q kecil kali L. Q kecilnya 3, L-nya 6 ya, berarti 18 ton. Jadi ton aja, udah nggak ton per meter ya, karena dikalikan dengan jarak. Jadi satuannya sama kan, seperti beban terpusat ya, atau gaya. Setelah itu kita cari reaksinya seperti biasa. Reaksi, kita mau cari apa dulu? RA. Kita cari RA, maka sigma momen di titik B sama dengan 0. Ya, sigma momen di titik B sama dengan 0. Maka RA mau ke B, dia bergerak. Searah atau seberlawanan? Searah jarum jam. Maka nilainya adalah positif RAV. Ingat, momen itu adalah gaya kali jarak. Jaraknya berapa RAV sampai ke titik B? Sepanjang L jaraknya. L kali L. Apalagi gaya yang bekerja, ada beban merata ini. Coba kita sudah mengubah merata ini menjadi terpusat. Berarti bukan Q kecil lagi, tapi QR. Nah, tapi arahnya kemana ya QR? Kita cek ya. QR mau ke B, maka dia searah apa berlawanan? Kita cek. Oh, ternyata dia berlawanan ya. Dia berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. QR kali jaraknya berapa QR ke B? Setengah L. Sama dengan 0 kan sigma ya. Oke. Sehingga RAV sama dengan, ini dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Saya aja ya.
RAV dapat dari mana? Ini mah pindah ruas saja ya, cuma saya terangkan lah. Bisa nanti bingung itu dapat dari mana. Kok tiba-tiba setengah QL kuadrat gitu ya. RAV sama dengan, atau kita ubah, Q ya kali L kali setengah L, karena QR ini kan Q kali L tuh. Ya, RAV sama, dapat dari mana di RAV sama dengan Q, QR-nya kita ganti. Pindah ruas jadi positif ya, QR. Kita ganti, QR menjadi Q kali L, seperti ini. Kali setengah L, dibagi dengan L. Yang sama bisa dicoret ya, coret. Sehingga menjadi setengah QL aja. Sehingga ketemu RAV sama dengan setengah QL. Masukkan setengah, Q-nya berapa? Q kecilnya 3, L-nya 6. 9 ton, nilainya positif. Berarti asumsi kita bahwasannya arah reaksi ke atas adalah betul. RAB berapa? RBV, karena kebetulan aja ini. Di sini dia simetris artinya di tengah-tengah gitu loh ya. Sehingga dia bisa kita otomatiskan ya. Pasti RAB ya sama dengan RAV. Kenapa? Karena dia simetris. Cuma kita akan buktikan apakah bisa ya. Betul gitu ya. Simetris. Kita kontrol. Nah, setelah tadi ya, kita kontrol. Apakah betul? Kontrol itu berarti RAB tambah RBV harus sama dengan QL. 9 tambah 9, 18. Sama ya, QL juga 18 kan? Berarti jawaban kita betul. Kemudian sedikit menjelaskan lagi ya, terkait tentang mengubah beban merata menjadi beban terpusat. Seandainya nanti Anda menemukan soal seperti ini misalkan, total bentangnya 6 meter, kemudian ada beban yang bekerja, beban merata, itu sepanjang 3 meter. Terus gimana cara mengubahnya? Berarti Q1 itu yang beban terpusat ya. Ya Q kali L1 aja. 3 kali 3. Jadi 9 ton. Itu caranya ya. Cukup segitu aja. Sebentar ya. Ini baterainya udah mau mati. Lanjutkan. Punten ya. Jadi baterainya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita menemukan kasus yang lain, prinsipnya adalah dikalikannya ya sepanjang dari beban merata itu aja. Jadi jangan selalu sepanjang bentang, enggak. Tapi lihat sepanjang apakah beban merata itu. Oke, setelah kita menemukan reaksi peletakannya, tadi kebetulan saya ini lagi ya, RBV saya buat sama seperti RAV karena simetris ya. Cuma kalau Anda mau membuktikan silahkan, nanti hasil juga pasti sama ya. Ke cara manual silahkan, berarti RAV sama dengan 0. Kemudian kita akan menghitung gaya lintangnya. Oke, gaya lintang. Gaya lintang prosesnya ini sebenarnya kebalik ya, yang ini ya udah saya buatin ya. Berarti prosesnya pertama adalah Anda buat garisnya dulu di seperti ini ya. Seperti ini. Kita tentukan dulu reaksi peletakan lintang dari A ke B, langsung ke A ke B. Ya. A ke B. Atau boleh juga A sampai ke titik tengah ya, misalkan ya. Oke, QR misalkan ya.
Nah, coba di sini Anda bisa lihat ya, kenapa lintangnya kok segitiga ya. Berbeda kan saat lintang yang beban terpusat ya. Kalau beban terpusat kemarin lintangnya kan persegi tuh, kotak gitu ya. Kalau di sini kenapa segitiga? Kalau saat beban terpusat, gaya itu bekerja hanya di titik RAV, misalkan, sama di tengah-tengah titik, misalkan P di situ. Itu aja udah. Jadi sepanjang perjalanan dari RAV ke Q itu nggak ada gaya. Sehingga ya gayanya diem aja, segitu aja tetap. Berbeda kalau kasus merata ini. Di kasus ini Anda bisa lihat di sepanjang titik perubahan titik dari RAV, di jarak misalkan sini 0 ya, kemudian 1 meter, 2 meter, dan seterusnya. Itu di panjang perjalanan itu ada beban yang bekerja. Beban merata ini. Artinya apa? Dia mengurangi ya. Contoh, D dari A ke B. Di titik A, maka ya di titik A sama dengan RAV, yaitu 9 ton. Coba kita cari D, 9 ton kita gambar ya. Oke. D di titik C, misalkan kita tambahin ya. Saya coba, keliru. Bikin sedikit aja. Titik R ya. Coba kita tulis ini sebagai titik apa baiknya. Udah DC aja ya. Atau R. Udah DC aja biar urut ya. C misalkan. Dia di titik C. Ya 9 ton. Dikurangi tadi QC. Ada QC ya. Kita anggap ini. Nilai terpusat. QC tadi berapa? 9 ya. QR maaf. QR-nya adalah 18 ton. Nah, bukan di DC ya. Kalau di DC ini berarti harusnya gaya yang bekerja. Misalkan kita menghitung di titik C. Berapakah gaya bekerja di titik C? Maka kita nggak boleh ya, maaf saya salah ini. Nggak boleh pakai QR. Kenapa? Karena kalau QR itu adalah punya seluruh beban merata. Karena sekarang kan kita meninjau hanya dari titik A ke titik C. Berarti beban meratanya berapa? A ke C. 3 dikali 3, 9. Kenapa 9? Karena jaraknya kan cuma 3 meter. A ke C. Ya. Berarti nggak boleh pakai QR. Kenapa? Kalau QR itu dia mewakili seluruh beban merata ini. Padahal kan kita cuma sampai ke sini aja tinjauannya. Jadi beban merata yang di sebelah sini belum boleh ikut. 0 hasilnya. Kemudian di ujung sini berapa beban meratanya? Dia di BA sama dengan ADRAV. Kalau ini boleh kurangi QR, karena ini dari ujung sampai ke ujung. Berarti QR itu mewakili seluruh beban merata. RAV kurangi QL, berarti 9 ton dikurangi QL tadi. QR-nya berapa? Q kali L, 18 ton ya. QL itu adalah 3 kali 6, maka ketemu min 19 ton. Kita gambarkan ya, negatif itu berarti di bawah. Oke, kemudian kita tarik. Keliru. Kita tarik. Keliru. Nah.
Jadi seperti ini ya. Ketemu deh. Gaya lintangnya seperti ini. Ini kebalik ya, positif harusnya di atas. Cuma gambarnya kan sama intinya ya. Seperti itu ya, cara menggambarkan lintang untuk beban merata. Jadi dia bukan kotak lagi. Kalau terpusat kan kotak tuh. Coba saya lihatin ya. Yang terpusat kemarin. Kayak gini ya. Momen ini. Nah, lintangnya kan gini bentuknya. Nah, untuk merata tidak ya. Bisa dipahami ya. Nanti silakan bertanya kalau masih bingung. Nanti kita akan meninjau ya di setiap titik. Kita buktikan apakah betul dengan bentuk grafik seperti ini itu mewakili ya dari perhitungan yang sesungguhnya setiap titik. Nanti kita akan cek per titik. Titik itu maksudnya gini. RAV di titik X0. Di X-nya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5, dan seterusnya. Kemudian, kita cari momen ya. Momen, nah momen positif itu sebenarnya harusnya di bawah. Kalau ini kebalik juga, nggak apa-apa ya. Dibalik aja nanti tinggal taruh bawah momen positif. Bentuknya pun, kalau kita lihat dibandingkan dengan beban terpusat berbeda juga. Kalau terpusat bentuknya apa? Lancip segitiga gitu ya. Coba dilihat ya momennya terpusat. Nah gini, lurus linear gitu ya. Cuma kalau pada beban merata, momen bentuknya melengkung. Hiperbola lah kita sebut ya, grafik itu hiperbola. Kenapa melengkung? Karena sebenarnya nanti kalau kita masukkan persamaan, dia menjadi sebuah persamaan kuadrat. Karena kan persamaan kuadrat itu kalau kita gambarkan pada suatu grafik, maka dia akan membentuk sebuah lengkung ya. Garisnya garis lengkung, bukan linear. Kalau linear itu untuk persamaan yang bukan persamaan kuadrat. Seperti itu. Momen. Prinsipnya sama, momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Pertama, momen di titik A pasti 0. Kenapa? Karena dia belum ada jarak kan? Ya. Sekarang, kenapa di sini langsung dikatakan ada momen maksimum? Karena momen maksimum kalau untuk bentuk simetris seperti ini, dia itu letaknya di tengah bentang. Cuma nanti ya, kalau di soal diminta momen di titik jarak 1 meter, 2 meter ya silakan dihitung ya. Nanti kita akan mencoba menghitung momen di titik tertentu ya. Cuma di sini saya akan langsung cari momen maksimum yang mana kita asumsikan, dan memang secara teori ya, kalau untuk kasus seperti ini pasti dia letaknya di tengah bentang momen maksimum. Oke. Jadi yang pertama kita asumsikan di tengah. Tetap kita melakukan perhitungan dari arah sebelah kiri ya. Jadi kita anggap ini adalah suatu beban. Maka rumusnya adalah gaya apa yang bekerja dari sebelah kiri sebelum sampai ke tengah bentang? Ada RAV. RAV menuju ke, sekarang bukan lihatnya langsung A sama B enggak ya. Tapi di titik mana yang akan kita hitung? Saya akan menitik di tengah bentang. Berarti RAV ke titik QR ini. Tengah-tengah bentang. Berarti RAV mau ke QR. Arahnya gimana? Searah atau berlawanan? Coba kita cek ya. RAV menuju ke QR. Ternyata searah jarum jam. Maka positif. Dikali jarak. RAV ke QR, jaraknya adalah setengah bentang. Oke, setengah L. Kemudian, gaya apa lagi yang bekerja? Tentu, ini ada beban merata. Di mana beban meratanya kita hanya melihatnya sepanjang dari A sampai ke QR aja, ya. Jangan sampai ke ujung. Ini belum nyampe, belum dihitung. Karena kita ninjaunya cuma sampai di tengah bentang ini.
Jadi yang pertama adalah arahnya dulu. Beban merata ini, maka dia akan diubah ke beban terpusat dan diwakili oleh kita sebut sebagai Q1 ya. Q1 ini. Nah, Q1. Di mana Q1 nilainya berarti berapa? Q kecil dikalikan, ini panjangnya berapa? Setengah dari 6 atau setengah L. Dari situ ya. Berarti kita ubah dulu Q1 taruh sini. Q kali setengah L. Ini baru mengubah beban merata menjadi terpusat. Padahal namanya momen adalah gaya kali jarak. Jangan lupa dikalikan lagi dengan jarak. Jarak siapa? Jarak dari Q1 ini ke titik QR ini yang akan kita tinjau. Panjangnya berarti berapa nih? Kalau segini setengah L, berarti segini adalah 1/4 L. Ya, setengahnya dari setengah L, berarti 1/4 kan? Kan tadi disampaikan, posisi beban terpusat itu pasti di tengah bentang dari beban merata itu. Setengah dari setengah L, 1/4 L. Dapat dari situ ya. Setengah, dapat dari mana ini 1/4? Yaitu dari setengah kali setengah L. Negatif. Kenapa negatif? Kita cek ya. Q1 mau ke QR, arahnya kan gini. Dia berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Maka setengah QL kali setengah L min 1/8 QL kuadrat sama dengan seperti ini. 1/4 kurangi 1/8, maka positif 1/8 QL 1/8 QL kuadrat. Momen maksimum. Dan ini menjadi sebuah teori ya, yang memang sudah dipakai dari dulu sampai sekarang juga. Kalau Anda menemukan kasus ada beban merata, maka momen maksimumnya pasti nilainya adalah 1/8 QL kuadrat. Beban meratanya ini sepanjang bentang ya, dan dia tumbuhannya sendirol. Maka momen maksimumnya berapa? 1/8, Q-nya 3, L-nya kuadratin, 13,5 ton meter. Satuannya, satuan massa atau berat kali satuan panjang. Jadi kita gambarkan di sini caranya ya. Kenapa bentuknya melengkung? Nanti kita akan buktikan. Dengan menghitung per titik ini, ternyata memang bentuknya akan melengkung. Gitu ya. Kalau merata gitu ya. Kita akan meninjau tampang X, artinya tinjau tampang itu per titik ya. Coba sekarang kita akan meninjau tampang momen ya. Di mana momen, kalau tadi kan kebetulan langsung momen maksimum di tengah-tengah, sekarang kita coba mencari MX itu artinya kalau kita diminta nih, berapa momen di titik ini misalkan. Misalkan ini di titik 3 meter. Atau di sini misalkan di titik 7 atau 8. Ya. Maka kita sebut sebagai MX ya, dengan X tertentu. MX, misalkan X-nya di sini, maka RAV positif ya, kali X. RAV kali X positif karena searah jarum jam. Kemudian ada beban merata pasti di sini ya kan. Beban meratanya ini arahnya berlawanan dengan RAV, yaitu negatif. Yaitu negatif kita anggap di sini ya. Sebagai Q, di mana ini yang gede ini mewakili merata ini berasal dari Q kali X. Ya. Jangan lupa kali jaraknya. Jaraknya berarti berapa? Kalau segini itu X, berarti dari merah ke X adalah setengah X. Dapat dari situ. Ya. Jarak ya. Gaya kali jarak. Momen.
Berarti yang merah ini nilainya adalah Q kecil kali X, yaitu merah ini adalah mengubah beban merata dari A ke X menjadi beban terpusat. Dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya adalah setengah X. Maka MX sama dengan RAVX min setengah QX kuadrat. Ini rumus umumnya. Mencari momen di titik X tertentu. Kemudian teori baru yang kita temukan bahwasannya, kalau kita lihat di sini, kalau tadi dikatakan momen itu maksimum di tengah bentang, tengah-tengah ya, tapi saat di tengah bentang, lintang itu nilainya 0. Ya. Artinya apa? Momen maksimum itu akan terjadi saat nilai lintang sama dengan 0. Momen maksimum akan terjadi saat lintang sama dengan 0. Ya. Atau kalau kita hitung secara dengan menurunkan gitu ya. Karena kan momen ini persamaan kuadrat, dimana kalau dia diturunkan maka dia menjadi lintang gitu ya. Karena tadi ada teori bahwasannya momen akan maksimum saat lintang sama dengan 0. Itu kan seperti saat kita mencari X ya pada suatu persamaan kuadrat. Salah satunya adalah dengan cara diferensial ya, diturunkan. Maka setelah kita turunkan RAV min QX sama dengan 0, maka mencari X itu adalah RAV dibagi dengan Q. Jadi kita mencari X maksimum ya, menyebabkan suatu momen itu maksimum, rumusnya adalah RAV dibagi dengan Q. Oke, itu adalah untuk momen. Kita coba masuk ya, contoh. Substitusikan 3 dan 1 ke dalam 2, maksudnya persamaan 3 dan 1 ya. Momen maksimum tadi, maka kalau kita mencari momen maksimum sama dengan RAV kali, tadi kan rumusnya ini, kali X. X-nya kita ubah, RAV per Q maksudnya. Yang 3 kan ini ya. Kan rumusnya ini RAV, kali X min setengah QX kuadrat. X-nya kita ganti menjadi RAV per Q. Coba ya. RAV kali RAV per Q min setengah Q kali RAV per Q. Seperti ini, harga ketemu momen maksimum sama dengan 1/8 QL kuadrat. Sama ya, seperti awal tadi. Nah, momen maksimum sama dengan 1/8 QL kuadrat. Terbukti berarti ya. Kemudian, kita akan mencoba kalau kita akan meninjau di X sama dengan 1 meter. Artinya di bentang 1 meter. Sama X di bentang 3 meter. Kalau M-nya X-nya 1, momennya adalah RAV kali X, 9 kali 1, min setengah Q kali X kuadrat. Kan rumusnya itu ya. Kita masukkan ke persamaannya ini. QX setengah X kuadrat. Maka ketemu 7,5 ton meter. Kira-kira di sini 7,5. Diplot. Kemudian di 3 meter 9 kali 3 tinggal masukkan ya. Nah, nanti untuk tugas untuk Anda adalah nanti ada tugas hampir sama seperti ini, kita ada diminta untuk menentukan nilai momen di letak tertentu ya, tapi dengan soal yang berbeda. Cara menghitungnya seperti itu. Ini sambil membuktikan, coba Anda cek juga ya kalau mau membuktikan. Coba di 4 meter, coba di 5,5. Hasilnya pasti seperti ini, sehingga saat dia dihubungkan titik-titik ini, maka akan membentuk seperti garis lengkung ini ya, kayak seperti gunung ya. Kenapa? Karena memang kalau kita menemukan satu persamaan kuadrat, pasti dia kalau kita plotan ke grafik dengan titik tertentu, ya bentuknya seperti ini, beda dengan yang linear. Sekarang kita coba ke lintang nih. Tadi kan momen nih, kita terbukti. Oh, memang bentuk momen tuh
melengkung ya setelah kita cek satu persatu titiknya gitu ya. Sekarang kita buktikan untuk lintangnya. Sebentar saya cek dulu ya. Untuk lintang itu berarti rumusnya adalah RAV dikurangi QX. Cukup QX aja ya. Karena kan kalau lintang nggak ada hubungan sama jarak. QX ini juga karena kita mengubah merata menjadi terpusat. Oke. Coba kita masukkan X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Oke, saat 1 D sama X sama dengan 1, maka RAV-nya 9 kurangi 3 kali 1, 6. Di sini. Saat 3, 9 kurangi 3 kali 3, 0. Anda coba lagi nanti ya, sendiri aja. Saat 0,5 berapa? Pasti sekitar ini ya, 7,5-an. Sehingga saat kita tarik garis, maka bentuknya seperti ini. Atau misalkan kita masukkan X-nya 6. Maka 9 kurangi 3 kali 6. 9 kurangi 18, min 6 di bawah, negatif. Kita tarik, maka bentuknya pun sama ya, seperti tadi lintang yang kita cari. Tuh, sama, ya kan? Terbukti ya, setelah kita mencari per titik X, nilainya ternyata sama, gitu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Cukup sampai sini aja, saya nggak sampai segitiga, sedikit saja, tapi saya mengharapkan Anda paham. Silakan kalau ada pertanyaan. Setelah ini tugasnya adalah merangkum ya dari materi ini. Silakan dirangkum. Nanti saya akan cek bagaimana rangkumannya, dan silakan kalau ada pertanyaan, kemudian akan saya berikan tugas ya. Tugas 1 aja ya, tugasnya adalah 1 aja tugasnya. Untuk dikumpulkan hari ini juga. Coba hitung momen di titik 5 meter. Itu aja tugasnya untuk dikumpulkan hari ini. Ini tidak saya tulis di Classroom, tidak saya tulis di mana-mana, cuma di video ini. Jadi kalau yang menyaksikan benar-benar, ya dia tahu ya tentang tugas ini. Jadi tugasnya merangkum sama tadi. Tentukan momen di titik 5 meter. Itu saja mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.